Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes, Indonesia Jaya. Yeay. Hai sobat pencinta catur, welcome back to Errol Chess. Teman-teman, kembali lagi. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton video ini. Teman-teman, saya ingin ajak kalian untuk menyaksikan partai Lee Kuan Lim. Ya, pasti kalian mencari kan nama Lee Kuan Lim dari kemarin. Bang, Lee Kuan Lim mana kok nggak turun? Nah, Lee Kuan Lim dipanggil khusus oleh negaranya Vietnam untuk memperkuat timnas catur Vietnam untuk berjuang di ajang SEA Games ini. Ya, Lee Kuan Lim turun di nomor hari ini catur cepat perorangan putra. Dan sistem dari catur cepat perorangan putra adalah 5 babak penyisihan. Kemudian diambil siapa yang finish 4 besar. Mereka akan diadu lagi dengan babak semifinal dan final besok pagi jam 9. Teman-teman, Lee Kuan Lim harus menang di babak terakhir melawan pecatur nomor 1 Ting Jingyao dari Singapura. Langsung saja kita bahas partainya. Sebelum itu, teman-teman boleh bantu aku dengan like, share, dan subscribe. Juga nyalakan lonceng notifikasi. Nah, Lee Kuan Lim pegang buah putih, Ting Jingyao pegang buah hitam. Lee Kuan Lim memulai dengan D4, Ting Jingyao jawab dengan D5. Kemudian C4, Ting Jingyao kuda F6, putih kuda F3, dan hitam C6. Ini merupakan pembukaan Slav defense ya teman-teman, putih E3 dan gajah F5. Variasi scallop defense. Kemudian Lee Kuan Lim kuda C3, hitam E6. Nah, inilah struktur Slav defense, 3 pion seperti ini. Kemudian putih kuda H4, hitam gajah M4. Nah, jika dimakan oleh kuda, maka akan direspon dengan pion D makan kuda. Dan akan membuat kuda di petak H4 terancam ya. Apabila G3, maka akan dilanjutkan dengan gajah B4. Dan dengan pilihan seperti ini, maka ini akan membuat unggul bagi pemain hitam teman-teman. Oke, tidak dipilih oleh Lee Kuan Lim. Lee Kuan Lim pilih jalan F3. Kemudian hitam gajah G6, putih gajah D2. Hitam kuda BD7, putih kuda makan gajah G6. Pion H makan kuda G6. Kemudian putih menteri C2, hitam benteng C8. Putih menteri B3, ancam pion B7, hitam menteri C7. Balas ancam pion H2, Lee Kuan Lim G3. Hitam A6, putih benteng C1, mempining menteri C7, hitam gajah E7. Putih raja F2, Lee Kuan Lim ya tidak bisa memilih rokade pendek ya karena terbukanya jalur H. Dia pilih raja F2. Hitam menteri B8, putih pion C makan D5, hitam pion C makan D5. Putih gajah D3, hitam rokade pendek. Putih H4, hitam benteng C6. Ya, hitam tahu bahwa terbukanya jalur C ini ingin dia manfaatkan. Kemudian kuda E2 putih, hitam benteng F8. Putih benteng pukul benteng, hitam benteng pukul benteng, dan benteng C1. Hitam menteri C7, mengcover benteng C6, benteng makan benteng, kemudian menteri makan benteng, dan Lee Kuan Lim ajak Ting Jingyao, juara 3 kali Singapura ini, untuk bermain dengan endgame. Ting Jingyao merespon dengan kuda B8. Kemudian putih G4, hitam menteri D7, kemudian raja G2. Hitam kuda E8, ancam pion H4, putih jalan gajah E1. Ya, Lee Kuan Lim coba aktifkan gajahnya ke petak G3. Hitam kuda C6, putih A3, mencegah gajah B4. Kemudian hitam kuda D6, putih gajah G3. Ya, rapat sekali ya teman-teman. Masih seimbang posisinya sampai langkah ke-27, hitam respon dengan B5. Tujuannya adalah untuk memplot kuda ke petak C4. Lee Kuan Lim cegah dengan B3. Hitam kemudian B4. Boom! Pion A makan B4, hitam kuda B5. Dan pasti jatuh lagi pion di petak B4. Ya, Lee Kuan Lim lebih memilih menteri C1. Mengapa dia tidak tukar gajah pukul kuda B5? Ya, jika pilih maka pion A makan B5. Dan jika menteri D3, maka akan kuda B4. Ini sebenarnya seimbang ya teman-teman. Tapi Lee Kuan Lim lebih memilih menjaga sepasang gajahnya guys. Setelah menteri C1, kuda makan pion B4, putih gajah B1. Hitam kuda C6, putih kuda F4. Hitam kemudian kuda B4, putih H5. Mendobrak.
Dari sayap raja, Ting Jingyao merespon dengan pion G makan H5. Kuda H5, Ting Jingyao menteri C6. Dia tahu bahaya ya kalau membiarkan putih tetap memiliki serangan dari sayap raja. Li Guanglim menolak pertukaran dengan menteri H1. Kemudian apa yang harus dilakukan hitam teman-teman dalam posisi ini? Coba komen dan tulis jawaban kalian. Yes, tepat sekali adalah dengan kuda C2. Yaitu mengganggu dan menutup kekuatan dari gajah terang di petak B1. Jika menteri C1 dimainkan oleh Li Guanglim, maka akan ada jawaban kuda B A3. Menjaga kuda C2 dan mengancam gajah B1. Jika ditukar, maka ini akan menguntungkan pemain hitam. Makan kuda C2, dan apabila raja F2, maka pion B3 akan jatuh dengan kuda A1. Nah, karena kuda di petak H5-nya ini overside ya teman-teman, atau offside, keluar dari permainan dan terlalu jauh untuk menjangkau pion B3. Ya kalau boleh jujur sih bahwa dengan kuda H5 ini ya Li Guanglim sangat ingin menyerang dari sayap raja, cuman ya resikonya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan partainya setelah kuda C2, putih gajah F2. Apa yang harus dilanjutkan oleh Ting Jingyao? Ya Ting Jingyao masuk menteri C3. Dia tahu bahwa dengan tertutupnya gajah B1 ini tidak masalah untuk hitam. Putih jalan menteri H2. Ting Jingyao ya makan pion E3 skak. Kemudian putih gajah E3. Apa yang harus dilakukan Ting Jingyao teman-teman? Ya Ting Jingyao lebih pilih menteri B2 dan ambil gajah petak B1. Jika dia ambil gajah di petak E3, maka Li Guanglim akan menang dengan, dapatkah kalian melihat trik yang disiapkan oleh Li Guanglim? Yes, tepat sekali adalah kuda F6. Boom! Yang kalau dimakan pakai pion, maka menteri H7 skak, raja F8 dan menteri H8 skak mat. Jika dimakan pakai gajah, maka akan ada menteri B8 skak dan ditutup makan. Raja tidak bisa ke petak H7 karena ada gajah B1. Ngeri bukan? Ya ngeri lah, karena Li Guanglim itu pecatur dunia teman-teman. So, cerdiknya dari Ting Jingyao karena dia pernah lolos Piala Dunia juga dan dia pemain yang berkualitas pastinya bisa tampil di SEA Games ini. Dia pilih menteri B2, skak, dan Li Guanglim gajah F2 dan dia ambil menteri makan gajah B1. So, kalau Li Guanglim menteri B8 sekarang, maka akan direspon gajah F8. And everything is okay for black. Ya, kalau misalkan putih coba ancam dengan gajah E7, maka respon hitam adalah menteri A2 skak. Kalau misalkan dia jalan raja ke petak G3 kali ya, G3, maka akan ada jawaban menteri A3. Mengcover petak E7 dan menjaga gajah petak F8. Dan ingat ya bahwa hitam sudah unggul 1 pion. Dan ini jelas kalah buat Li Guanglim. Oke, melanjutkan partainya. Menteri B1, kemudian putih menteri E5, ancam mat. Ting Jingyao respon dengan gajah F8. Kemudian putih menteri G5 dengan ide kuda F6 dan menteri H5 skak mat. Maka menteri G6 dimainkan oleh hitam. Kemudian putih menteri makan menteri, pion F makan menteri. Ya, ini mengapa Li Guanglim tidak pilih menolak saja ya? Ya, jika pilih menolak dengan menteri E5 kembali, maka respon hitam adalah kuda C3. Ya, tapi mungkin Li Guanglim mengira semuanya akan baik-baik aja ya setelah pertukaran menteri. Karena sistem pertandingannya adalah catur cepat 15 menit dengan tambahan waktu 10 detik setiap langkahnya, teman-teman. Jadi Li Guanglim menteri makan menteri, pion F makan menteri, dan kuda F4. Kemudian hitam terjaga dengan raja F7, putih kuda D3, gajah D6 mencegah kuda E5, putih F4. Hitam kuda A3, kemudian putih raja F3, hitam kuda C2. Putih gajah E3, hitam kuda A1. Nah, di sini slip calculation ya oleh Li Guanglim. Dan memang sih kuda A1 sulit dicegah ya karena gajahnya di sini terkunci juga. Mungkin bisa pilih gajah E1, maka akan ada kuda D4. Sorry. Itu tidak mungkin dipilih. Dan dia pilih gajah E3. Kemudian hitam kuda A1, ancam pion B3. Jika kuda C1 dilakukan, maka akan ada tekanan gajah A3, ancam kuda dan untuk menjatuhkan pion B3. Dalam partainya, Li Guanglim pilih jalan kuda C5. Nah, ya, aku ingin teman-teman RL Chess yang sedang menonton untuk sama-sama kita kalkulasikan. Kalian coba bayangin sebagai Ting Jingyao,
melawan Lee Kwang Lim. Apa respon kalian yang harus kalian lakukan dalam posisi ini? Ya, tepat sekali lah. Gajah pukul kuda. Pion D makan gajah dan kuda makan pion B3. C6 ingin promosi. Ya, raja mengcover dengan E7. Jika C7 maka raja D7 and everything is okay dan pion A-nya ini akan maju terus. Lee Kwang Lim pilih gajah B6. Sebagai penutup, langkah apa yang harus dilakukan hitam untuk mengunci kemenangan? Yes, tepat sekali adalah langkah A5. Nah, kemudian raja E2 dan A4, Lee Kwang Lim mengulurkan tangannya dan dia menyerah dari pecatur muda dari Singapura, Ting Jingyao. Dan ini juga memupus harapan dari Vietnam mengundang Lee Kwang Lim untuk pulang ke Vietnam karena Lee Kwang Lim gagal masuk ke 4 besar, teman-teman. Hebatnya adalah pecatur Indonesia dua-duanya masuk. Susanto Megaranto jadi pimpinan klasemen dan jadi juara di babak kualifikasi ini. Dari 5 babak, dia satu-satunya pemain yang memiliki 4 poin, diikuti oleh Jody Steaki 3,5 dan diikuti oleh Nguyen Ngoc Trson 3,5 dan diikuti oleh Ting Jingyao 3,5. Besok mereka akan bertanding di babak semifinal jam 9 pagi. Dan kalian bisa support mereka dengan cara nonton live streaming di YouTube Eral Chess, satu-satunya channel yang menyiarkan live streaming Timnas Catur Indonesia. Oh ya, by the way, kalau dilanjutin Raja D3, maka hitam akan respon A3. Kalau Raja C2, pionnya akan tetap promosi, guys. Hebat bukan? Dan inilah, teman. Bagaimana menurut kalian? Apa komentar kalian? Kalau aku sih waktu nonton ini kayak speechless dan nggak bisa ngomong sih. Ya, tapi aku sering singgung ya, teman-teman. Aku sering bilang bahwa history dari Lee Kwang Lim di SEA Games 2019 yang mendapatkan medali emas adalah Susanto Megaranto. Sementara Lee Kwang Lim mendapatkan perak. Apa menurut komentar kalian? Apakah Lee Kwang Lim akan gagal mendapatkan emas dan pastinya dia akan turun di nomor lain? Masih ada nomor catur kilat yang bisa dia turun dan nomor bergu karena ada 5 nomor yang bertandingkan. Apakah semua akan Indonesia pada waktunya, teman-teman? Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus Eral Chess untuk terus berkembang. Saksikan update SEA Games Catur Indonesia hanya di YouTube Eral Chess. Catur yes, Indonesia. Jaya bosku.